kepala yang angkat pesantren, tapi terasa angkat kayaknya kegaduh dan terasa gaduh rezeki. Dan tergaduh isal-isalen makna gitu. Gaduh isalen makna berenang enggak di sangkakeun ka ditu ka ajengan gitu. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Demi mencapai cita-citanya, sang cucu Farhat harus mengumpulkan rupiah demi rupiah dari bekerja menjadi buruh merangkai sangkar burung. Tahap awal dalam membuat sangkar burung yaitu menyiapkan kerangkanya terlebih dulu. Semua Farhat lakukan secara manual. Pertama, Farhat membuat lingkaran dari bambu sepanjang 70 cm. Untuk membuat bulatan, Farhat harus melengkungkan bambu perlahan-lahan agar tidak patah. Biarkan bulatan dalam cetakan selama 1 minggu agar bentuknya sempurna. Selanjutnya, beri tanda pada kerangka bambu. Setiap titik, Farhat beri jarak sekitar 1,5 cm. Tanda ini bertujuan membuat lubang kecil untuk meletakkan jeruji. Meski hanya bertugas merangkai sangkar, semua peralatan ia beli sendiri. Peti nol masarna mah. Peti nol tos tegaduh naon pisan. Ari abi mah ari raka abi mah gaduh sih sakedekan. Abi ngiring ka raka abi ngahiji. Jadi weh nya sunana mah kudunan atuh. Kanggo meser alatan untuk acan aya. Sebelum dirangkai, bengkokkan jeruji sepanjang 15 cm dari bagian ujung untuk memberi variasi pada bentuk sangkar. Jeruji atau yang dikenal dengan sebutan ruji ini Farhat ambil dalam bentuk jadi dari rumah sang juragan. Sebagai bahan baku utama, bambu yang digunakan untuk membuat sangkar merupakan bambu yang umurnya tidak terlalu tua. Bambu dengan umur sedang akan mudah dibentuk dan tidak mudah patah. Dalam mengerjakan tahap demi tahap pembuatan sangkar burung ini diperlukan ketelatenan dan ketelitian. Jika satu saja lubang jeruji terlewatkan, bukan tidak mungkin kerugian waktulah yang diperoleh. Farhat harus menyusun kembali ratusan jeruji hingga jeruji tersusun dengan rapi. Pekerjaan yang Farhat tekuni sejak setahun lalu ini memang tampak mudah dan sederhana.
Namun untuk menyelesaikan satu buah sangkar dengan hasil sempurna, butuh waktu selama 3 hingga 7 hari lamanya. Meski harus menghadapi situasi yang sulit, keinginan untuk mencari bekal ilmu tak pernah sirna dalam dada Farhat. Ada kalanya datang masa, Farhat harus merasakan kekecewaan akan keadaan yang ia hadapi. Kalau yang angkat pesantren, tapi teracan angkat tuh, teracan angkat tuh akhirnya tergaduh. Kemudian teracan gaduh rezeki, sekembut tadinya, lain angkat pesantren teracan angkat tuh. Memang tidak sedikit biaya yang diperlukan untuk mendaftar di pesantren yang dicita-citakan Farhat. Paling tidak, Farhat harus menyediakan uang sebesar 5 juta rupiah agar dapat memperoleh ilmu di pesantren impian. Ya, abi bade setor, sareng bade nyenak ruji, ya abi. Selain bertani, sebagian besar warga kampung Ciloa Pojok ini juga mencari peruntungan dari membuat kerajinan sangkar burung. Dengan sistem pengupahan borongan, masing-masing perajin hanya bertanggung jawab mengerjakan bagian-bagian tertentu saja. Sedangkan bagian lainnya dikerjakan oleh perajin yang berbeda. Demi meminimalisir waktu penggarapan, bagian paling rumit, biasanya para juragan telah menyiapkan bagian-bagian sangkar yang sudah jadi. Sebelum memasuki tahap akhir, bagian sangkar diberi warna. Hitam merupakan salah satu warna yang dominan dipesan dan disukai pelanggan. Pada tahap pemberian warna, perajin melakukannya sebanyak 2 tahap. Karena pada tahap awal warna cat yang dihasilkan kurang baik, sehingga perlu dilakukan 2 kali pewarnaan. Tempat perakitan ini masih terletak di kampung yang sama dengan tempat tinggal Farhat. Di tempat ini seluruh bagian sangkar dirangkai menjadi satu buah sangkar utuh, lengkap dengan aksesoris dan model yang dipesan oleh pelanggan. Setelah menjadi satu bagian yang lengkap, sangkar-sangkar buatan masyarakat kampung Ciloa Pojok ini akan dikirim ke salah satu perusahaan distributor di Garut. Kemudian sangkar ini dipasarkan ke Jakarta. Upah dari membuat sangkar setengah jadi rata-rata sebesar Rp100.000 per buah, tergantung pada ukuran dan model yang dikerjakan. Semakin rumit modelnya, Farhat bisa mendapatkan upah yang lebih besar pula. Farhat bersama sang adik, Devi, kini berada di bawah pengasuhan sang nenek Momo. Ayahnya, Abdi Syaiful, telah berpulang menghadap Ilahi saat ia duduk di bangku taman kanak-kanak. Sedangkan ibunya, Popo Fatimah, saat ini tinggal di Pulau Sumatera bersama keluarga barunya. Menjalani masa kecil tanpa ayah, hingga kini ia harus mengusahakan sendiri keperluan sekolahnya. Iya nek artos kanggo enek 50.000 kanggo mesir beas di hasil kurung, sisana ku abi bade ditabung. Ya nuhun atuh. Nah sedih we Mama Ri. Terus masih artos
Ya kan ingat anak-anak sedih gitu. Ya terus biasa sedih. Ayah bunga ayah gitu. Sedih nanya terus biasa masihan kan gitu. Tujuan utama Farhat memang mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk bekal ia melanjutkan pendidikan. Setiap pulang mengantarkan Sangkar, Farhat tak pernah lupa menyisihkan sebagian upahnya untuk keperluan di rumah. Namun rasa terima kasih pada sang nenek membuat Farhat tak dapat mengabaikan sedikit kesempatan untuk membalas budi. Gaduh rasanya apaan nya cikara ali tapi di urusna ku ne abi maoskeun abi kitu tiasa malang terimakeun kanu jadi ne teh kanu ngurus cikara ali tapi duikeun ka abi sageung kieu. Kasih sayang Momoh pada Farhat dan Devi memang tidak dapat digambarkan dalam rangkaian kata-kata. Mampu memberikan makanan saat mereka pulang menjadi kebahagiaan tersendiri. Seperti memasak combro dari singkong parut ini. Tak susah memang mengolahnya. Setelah diparut, campurkan singkong dengan air, lalu peras agar parutan singkong lebih mudah saat diisi bumbu. Bulat singkong seperti ini sambil memasukkan isian bumbunya. Jika sudah, combro siap untuk digoreng. Butuh waktu 10-15 menit atau sampai combro berubah warna kecoklatan. Pertanda combro sudah matang. Meski hanya mampu memberikan makan seadanya, Momo bersyukur kedua cucunya tidak pernah mengecewakan dirinya. Mereka sadar dan bersedia sepenuhnya memahami kondisi sang nenek. Nya raraosan mama nya sedih we gitu, sedih sareng bunga. Ya sedih na anjeunna hoyong ngempelkeun hayong ngaos gitu, artos. Bunga na maknya terus tiasa ngadamel kurung gitu. Nomor hiji terus teh aya ramakna kitu nya. Kaduana ibuna lah usahana gitu sesah gitu. Janten budak teh mikir nyari we gitu. Saat ia bebas berkembang, ia bisa capai cita-citanya. Tuhan kan berikan jalan. Meski kini sang cucu dapat mengupayakan kebutuhan hidupnya sendiri, Momoh tak lantas berdiam diri. Dukungan kepada kedua cucunya untuk melanjutkan pendidikannya kerap ia lakukan dengan pekerjaan nyata. Sejak berusia muda, Momoh telah mengandalkan peruntungan hidupnya menjadi perajin bakul nasi, atau masyarakat Sunda mengenalnya dengan sebutan boboko. Ya
ai ngintunan mana we kapeser beasnya atuh mama pan nyamil gitunya tina boboko gitu ukur 10 dinten paling kenging 100.000 itu nyamil gitu nggak bantu gitu. Keterbatasan terus memicu Momoh untuk tidak bergantung pada siapapun. Pekerjaan yang telah Momoh tekuni sejak masa muda ini memang tidak banyak mendatangkan untung. Namun baginya, yang terpenting bisa memberi bekal untuk sekolah Devi. Saat ini Devi masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Bagi Devi, neneknya merupakan sosok pengganti orang tua yang tanpa pamrih merawat dan mengasuhnya sejak ia berumur 18 bulan. Upami teh aya emak kajaman mun teu wawartos sok mirarian gitu. Par eta mah Depi ka ibu mah nama tarana rosna meureuh ieu tarana roskeun acan. Saat tenaganya masih cekatan, Momoh juga mencari peruntungan dengan menjadi buruh di sawah. Kini usianya kian beranjak tua. Tidak banyak yang dapat ia lakukan lagi. Dengan perlahan, Momoh menekuni pekerjaan membuat boboko ini dengan penuh tekad. Meski terkadang keuntungan yang ia peroleh hanya cukup untuk membeli beras dan bekal sekolah Devi. Ya nuju awis mah nya dugikeun ka 150 sakodi, 150 sakodi. Teras nya atuh alhamdulillah mah ente bagian sakedik pisan gitu. Nuju eta mah nuju awis nya rugel nuju mirah boboko mah nya rugel pisan teu ayaan paling bagan 50.000. Dalam membuat boboko, Momoh memperoleh bahan baku dengan cara membeli. Pengalaman mengajarkan Momoh akan kemandirian, sehingga hampir setiap tahap dalam membuat boboko dapat Momoh lakukan sendiri. Seperti menyiapkan bahan anyaman, hingga soko atau penyangga pada bagian bawah boboko. Pada tahap akhir pembuatan boboko, Momoh hanya perlu mengikat wengku atau pengapit pada bagian atas boboko dengan menggunakan tali plastik agar terlihat rapi. Upami husu nuju damang ya 10 dinten burung ka cumponan gitunya ya atuh sadinten ari nuju husu mah teu ada menanaon gitu seret 2 we mah gitu kenging gitu dugi ka atos gitu. Wadah nasi bambu ini nantinya akan dibeli pemborong dengan harga Rp7.000 setiap buah. Meski tidak banyak keuntungan yang dapat ia peroleh, membuat kerajinan boboko seperti ini dapat ia lakukan setiap saat tanpa menghiraukan musim. Karena bahan baku bambu dapat diperoleh sepanjang musim dan banyak tumbuh di sekitar tempat tinggalnya. Kampung Ciloa Pojok, Desa Mekarjaya, Kecamatan Selaawi ini terletak sekitar 25 km di sebelah timur kota Garut. Sebagian besar masyarakatnya memang belum mampu membuat fasilitas kebersihan, termasuk Momoh. Untuk membersihkan diri, Momoh harus berjalan sejauh 1 km ke tempat sumber air bersih berada. Bahkan untuk keperluan persediaan memasak dan minum, Momoh harus menampungnya menggunakan ember.
Beruntung, kampung ini dikaruniai air bersih yang melimpah. Meski dengan fasilitas terbatas, warga masih dapat berbagi satu sama lain. Rumah seluas 10 meter persegi ini berdiri di atas tanah peninggalan orang tua Farhat dan Devi. Namun rumah yang selama puluhan tahun ini menaungi hari-harinya tak lagi mampu menghambat lajunya waktu. Seringkali kekhawatiran tak dapat Momoh elakkan dari siang dan malam yang ia lalui. Momoh tak pernah tahu hingga kapan kayu lapuk ini dapat bertahan menopang rumah tuanya. Menuju itu ngarawut, nya hujan angin, ayah hujan angin. Ya kunung ora keneh awi gitu. Lu gitu, sekaligus magenguat ngejaga itu adena tekatingang mau gitu. Nya sedih we mak mah upami komo surut-sor kenteng barolong mak kerbobo sur karena ini mastaka nya sedih. Ya intinya mah yang jadi jalan ngartos nyari abi jalan gaduh alim katro gitu nah alih wal Qur'anil Hakim. Di perantauan, Ibu Farhat dan Devi juga berusaha untuk terus mengirimkan dukungan materi pada dua putranya. Namun, jumlah yang tidak seberapa seringkali tidak mampu mencukupi besarnya kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Momoh pun tak ingin membebani putrinya yang kondisinya tak jauh berbeda dengan dirinya. Setahun sekali, boboran kamari mah henteu uwi. Boboran itu mah uwi. Ya eta tegaduh artos, tegaduh ongkos tan ongkosna awi saurang teh 1 juta. Teu acan bekal di jalan. Teu acan bekal di dieu meureunnan murang kali. Kitu sasaheuna teh. Saris teh hoyong eta ge nepangan emak sareng barudak. Meski cita-citanya harus tertunda, bukan berarti tak ada jalan untuk menggapainya. Farhat pun yakin bahwa kelak Tuhan akan menunjukkan jalan terang dalam mewujudkan segenap mimpi-mimpinya. Ya intinya mah yang jadi jalan ngartos nyari abi jalan gaduh alim katro gitu nah alim di handapan ku batur yang jadi jalan ngartos. Wal kitabil mubin inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allak. Ayeuna mah alim sakola cenah. Abdi hoyong ngaos wae cenah. Hoyong ngaos kan tebih, rada tebih gitu. Kumaha ne cenah ngawidian henteu nya atuh ne mah nya atuh oge nuhun. Hoyong ngaos mah ngan di kumaha atuh ne na teu tiasa ngajurungkeun teu aya harta banana ceng teu gaduh acis. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga
Tuhan kan berikan jalan.